Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi asmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati abaina wa ikhwanina minal anbiya'i wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wa ala aimati hadisi wal mufasyirin wa syairi syaddatina sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli wa waliyati muslimin wal muslimat. Summa ila arwahi hadratu Syekh Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu an wa ila arwahi Kyai Haji Thalhah Mansur rahmatullahi wabarakatuh. Sa'ullahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama saya memanjatkan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan umur panjang kepada saya, masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada saya. Dan alhamdulillah juga Allah telah mengizinkan untuk saya bisa berpartisipasi di dalam rangka atau di dalam agenda atau kegiatan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Cimahi untuk mengisi ngaji online pada tanggal 22 puasa ini. Pembahasan saya kali ini adalah keistimewaan 5 keistimewaan di bulan puasa. Jadi saya mendapatkan atau membaca satu hadis di dalam satu kitab yang menerangkan tentang 5 keutamaan atau 5 keistimewaan di dalam bulan puasa, yang mafhum hadisnya seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, umatku telah dikaruniai 5 hal yang istimewa yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Jadi Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jadi umat Rasulullah SAW itu diberikan 5 karunia yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum beliau. 5 karunia itu, yang pertama adalah bau mulut orang yang sahum lebih harum di sisi Allah daripada harum kasturi. Jadi 5 keistimewaan itu, yang pertama adalah bau mulut orang yang sahum lebih harum daripada di sisi Allah daripada harum kasturi. Jadi kan kita itu kalau bulan puasa itu mulut kita sering aromanya itu gak enak, agak bau gitu. Karena kan kita tidak makan apapun, maka bau mulut kita itu sangat tidak enak. Dan itu lebih baik di sisi Allah daripada harum minyak kasturi. Yang kedua adalah keistimewaan kedua, ikan-ikan di lautan memohonkan ampunan bagi mereka hingga mereka berbuka puasa. Jadi kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu kita berpuasa, dari setelah adzan subuh, ikan-ikan di lautan itu akan memintakan atau memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berbuka puasa. Keistimewaan yang ketiga, Allah menghiasi surganya setiap hari, kemudian berfirman, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan diangkat segala kesusahannya dari mereka, dan mereka akan datang kepadaku. Jadi kesusahan-kesusahan kita itu sebenarnya akan diangkat. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di bulan suci Ramadan itu, yang biasanya tidak pernah kita di bulan biasa dengan sengaja membuat es campur, membuat kolak, tapi di bulan suci Ramadan pada saat kita berbuka pasti ada saja yang seperti itu, pasti diada-adakan. Itu karena apa? Karena keberkahan bulan suci Ramadan, karena kesan-kesan kita tadi angkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, setan-setan yang jahat akan dibelenggu. Setan-setan yang jahat akan dibelenggu supaya tidak dapat bebas menggoda mereka sebagaimana yang biasa mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Jadi setan-setan yang jahat itu dibelenggu. Jadi sebenarnya di bulan suci Ramadan itu saat-saat
kita bisa melihat diri kita yang sebenarnya. Jadi kan di bulan suci Ramadan itu setan dibelenggu, tidak bisa menggoda kita seperti layaknya bulan-bulan biasa. Maka jika kita, kenapa katanya setan dibelenggu tapi kita masih bisa melakukan kemaksiatan atau kita masih bisa melakukan keburukan-keburukan, maka keburukan-keburukan itu bukan hasil dari godaan setan, tapi keburukan itu adalah diri kita sendiri, bukan digoda oleh setan. Karena bulan suci Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Jadi kalau kita ingin mengetahui sebenarnya diri kita itu seperti apa, maka bulan suci Ramadan lah yang tepat. Maka akan ketahuan bahwa kita itu tidak digoda pun seperti ini, apalagi selain di bulan suci Ramadan. Yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan, mereka yang sahum akan diampuni. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar?" Rasulullah SAW menjawab, "Bukan, tetapi selayaknya seorang pekerja diberikan upahnya apabila telah menyelesaikan pekerjaannya." Jadi yang kelima itu pada malam terakhir di bulan suci Ramadan, mereka yang berpuasa, catatan di akhir bulan suci Ramadan, mereka yang berpuasa, berarti yang tidak berpuasa tidak akan mendapatkan upah ini. Pada malam terakhir bulan Ramadan, mereka yang sahum akan diampuni. Rasul SAW ditanya, jadi pas Rasul berbicara seperti itu, Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah malam itu adalah malam Lailatul Qadar?" Rasul SAW menjawab, "Bukan." Jadi yang dimaksud di sini itu bukan malam Lailatul Qadar. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah selayaknya seorang pekerja itu diberikan upahnya apabila telah menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita setelah sebulan penuh melakukan puasa dan kita akan diberikan upahnya. Kita akan diampuni dosa kita semua. Apalagi kalau kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, sungguh sempurna kehidupan kita. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kesalahannya dari kebodohan diri saya sendiri, kesalahan-kesalahan itu adalah datangnya dari saya sendiri, kebodohan saya sendiri, dan kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat khususnya bagi al-fakir saya sendiri yang fakir ilmi, yang sangat bodoh dengan ilmu. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya semoga bermanfaat bagi yang menonton atau yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.